Alhamdulillah Bu. Masih semangat? Masih Bu. Alhamdulillah. Tepuk semangat dulu ya. Ya Bu. Masih ingat tepuk semangat? Tidak. Ya, ikutin dulu ya. Ya Bu. Tepuk semangat. 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 Sudah ya? Ya, lagi Bu. Lagi ya. Ya Bu. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Materi hari ini adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Ibu tahu siapa lansia itu? Orang tua Bu. Orang tua. Yang berumur berapa? 70 tahun ke atas. 70 tahun ke atas. Sebenarnya kategori lansia itu adalah umur 60 tahun ke atas. Tapi untuk program keluarga harapan yang mendapat bantuan itu, lansia itu adalah berumur 70 tahun ke atas. Bagaimana cara meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia? Ada banyak peran yang harus ikut andil di dalamnya, yaitu peran pemerintah, peran keluarga, dan juga peran masyarakat. Peran pemerintah itu seperti mengikuti keagamaan, terus pelayanan kesehatan. Selain itu, kemudahan penggunaan fasilitasi umum, baik sarana dan prasarana. Terus ada bantuan sosial, seperti PKH ada bantuan sosial ya. Nah, itu termasuk dari upaya pemerintah. Terus selain itu ada juga perlindungan sosial. Jadi lansia itu juga dilindungi oleh pemerintah. Terus yang kedua adalah peran keluarga. Peran keluarga itu dibagi dua. Ada memenuhi kebutuhan biologisnya. Bagaimana caranya? Yaitu tidak berbicara kasar, tidak membentak-bentak. Itu termasuk pemenuhan biologis yang harus dilakukan oleh keluarga. Jadi seorang anak terhadap orang tuanya, ibu atau bapaknya, anak terhadap mertuanya. Mertua masuk orang tua atau tidak? Termasuk Bu. Sudah termasuk. Itu harus bersikap lemah lembut, tidak boleh sampai ada bahasa kasar. Itu termasuk pemenuhan kebutuhan biologis. Selain itu ada pemenuhan kebutuhan fisik yang harus dipenuhi oleh keluarga, yaitu seperti tempat tinggal, makanan, dan juga makanan yang bergizi maksudnya ya. Soalnya orang tua itu biasanya sudah butuh makanan yang bergizi dan sehat. Dan juga pelayanan kesehatan. Selain pemerintah memberikan pelayanan kesehatan, seorang anak harus memberi pelayanan atau perawatan tentang kesehatannya, baik mengikuti posyandu, apabila sakit harus diperiksa ke puskesmas. Itu termasuk tugas dari keluarga. Yang terakhir adalah peran masyarakat. Peran masyarakat itu seperti apa? Partisipasi masyarakat agar tidak ada lansia lagi yang dikucilkan atau diterlantarkan oleh anaknya. Jadi masyarakat juga ikut andil di dalamnya untuk memantau perkembangan lansia yang ada di lingkungan itu sendiri. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi salah satu dari pelayanan kesehatan selain peran pemerintah, dan salah satunya adalah dengan mengupayakan agar
agar lansia itu tetap sehat. Contohnya yaitu senam lansia atau jalan-jalan. Biasa ya, kalau pagi hari lansia diajak jalan, itu termasuk menjaga atau memelihara atau merawat kesehatan lansia. Biasanya di balai desa ada, Bu. Iya, biasanya di balai desa itu ada senam lansia. Karena apa? Senam lansia itu banyak manfaatnya ya, untuk mengencangkan atau mengaktifkan otot-otot yang sudah tidak begitu aktif, bisa diaktifkan kembali dengan adanya senam. Tapi senamnya itu harus dikondisikan dengan lansianya ya. Senam lansia itu tidak sama dengan senamnya orang yang masih muda. Senamnya itu jangan sampai menimbulkan cedera sama lansianya ya. Iya, Bu. Iya ya, jangan sampai yang berat-berat, misalnya gerak tangan, gerak jari-jari, pinggul itu ya, ditepuk-tepuk, itu cuma bagian dari senam lansia. Pokoknya jangan sampai yang berat-berat. Sekarang ini mari ya sama-sama mencontohkan atau melakukan gerakan senam lansia. Ibu-ibu mau tidak? Mau. Mau ya, ikut senam lansia. Berdiri dulu ya Bu ya. Ya, Bu. Gimana, ada apa ya? Ya, ada Bapak. Ya, biar tambah semangat dulu ya, ikuti senam lansia. Ya, biar nanti bisa dipraktekkan di rumahnya ya. Ya, Bu. Ya, mari dulu. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2,
PKH ini punya lansia sekali-kali dipraktekkan ya di rumah setiap pagi. Walaupun tidak ada musiknya, tidak apa-apa. Itu cuma senam dasar untuk lansia. Silahkan duduk kembali dulu. Sudah ya. Jadi menjaga kesehatan lansia itu tidak harus mahal ya, tidak harus mahal. Bisa dilakukannya di rumah bersama keluarganya. Kalau misalnya punya lansia satu, jadi ibu-ibu dulu pagi-pagi senam lansia dasar. Kasihan juga kan kalau setiap minggu atau setiap hari harus ke balai. Ya, karena apa? Kesehatan bagi lansia itu sangat penting. Itu juga senam yang barusan itu menghindari dari stroke, ya, menghindari dari stroke. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Mungkin pertama lansia itu harus bahagia, Bu, jangan dimarah-marahi. Lansia pertama memang harus bahagia, tidak dimarah-marahi. Itu bagian dari peran keluarga. Itu yang barusan disebutkan masalah pemenuhan biologis lansia, yaitu harus menjaga perasaan lansia, jangan sampai ada bahasa yang kasar. Karena apa? Lansia itu orangnya mudah tersinggung. Lah selain itu apa lagi? Bantuannya, Bu, disampaikan, jangan dibuat beli baju. Itu hampir lupa. Bantuannya untuk KPM yang lain ya. Ini katanya Bu Weni tadi, bantuannya harus disampaikan. Karena apa? Sampean itu yang punya komponen lansia itu hanya sebagai pengurus. Semua uang bantuan itu adalah harus disampaikan kepada lansianya, karena itu haknya lansia. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pangan, ya, biar punya bisa membeli makanan yang sehat atau makanan yang dikehendaki, atau untuk biaya kesehatan. Sebenarnya kesehatan juga bisa dibawa ke puskesmas, cuman kalau di puskesmas itu antrinya agak terlalu lama. Atau mungkin sakitnya pas siang hari ya, kan biasanya kontrolnya ke perawat desa biasanya ada ya, dokter-dokter yang ada di desa yang buka klinik itu biasanya ke situ. Jadi harapan saya untuk pengurus atau KPM PKH yang punya komponen lansia, bantuannya harus disampaikan atau diberikan kepada lansianya. Yang jelas harus dirawat, Bu. Soalnya ada, Bu, itu masih disuruh masak sendiri. Bahkan ada yang disuruh jualan ke pasar, Bu, orang tuanya itu, Bu. Loh, kasihan ya, tidak boleh seperti itu. Orang tua itu sebenarnya sudah tidak berkewajiban untuk bekerja. Tugas anak ya, tugas kita yang masih muda itu harus merawat orang tua ya, agar jangan sampai bekerja. Kalau orang tua disuruh bekerja itu masuk kategori apa? Penelantaran lansia ya. Nanti akan dijelaskan ya, ada di materi penelantaran lansia. Disuruh bekerja, orang sudah tidak bisa bekerja, disuruh bekerja, itu sudah masuk kategori penelantaran lansia yang akan dibahas selanjutnya nanti ya. Ya. Sekarang ini cuma masalah bagaimana cara meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia, di mana di dalamnya ya harus ada peran aktif dari pemerintah, keluarga, dan juga masyarakat agar lansia itu tidak diterlantarkan. Terima kasih ya.